seberapa bahayanya pribadi kita yang selama ini makan riba gitu Ustaz. Kan ada misalnya kan dikasih ke suami, memberikan kepada keluarga istri dan anak-anaknya sampai keturunan-keturunannya. Kalau kita ibarat gitu, apakah sama dengan orang menikah dengan berzina yang seperti itulah ibaratnya? Ini gimana Ustaz? Kan ada kita lihat apa itu menikah, apa itu berzina dan sebagainya kan beda. Ini gimana kalau hukumannya? Baik, dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa dosanya riba itu, ini saya tidak sebutkan hadisnya, teks hadisnya, tapi secara umum aja ya maknanya bahwa dosa riba itu seperti menzinahi ibunya. Saking beratnya gitu? Ya, begitulah saking beratnya. Jadi disebutkan hadis seperti itu bahwa dosa pelaku riba itu sama seperti dia pelaku riba menzinahi ibunya sendiri. Itu saking besarnya dosanya, saking beratnya dosanya sampai seperti itu. Kita tahu bahwa berzina itu haram, apalagi kemudian sampai ibunya sendiri yang haram dia nikahi, dia zinahi pula. Ini kan sudah berlipat ganda dosanya, berlipat ganda. Nah, Al-Quran juga mengatakan berlipat ganda dosa riba itu. Nah, jadi itu besar sekali. Kenapa diharamkan? Karena kenapa diharamkan riba? Kan timbul pertanyaan. Kenapa riba diharamkan dalam Al-Quran? Ya, surah Al-Baqarah ayat 275, Al-Baqarah 275, ayat 275 dan hadis tadi Bukhari dan Muslim, hadis Jabir tadi bahwa Allah Rasulullah SAW melaknat. Jabir radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, kemudian yang bertransaksi dengan riba dan mencatatnya, orang pencatat kedua pencatatnya, dan kemudian orang yang menjadi saksi keduanya. Hadis Bukhari dan Muslim. Nah, ini kan berarti bahaya bahaya riba sampai dilaknat. Pertama, Al-Quran tadi diharamkan. Berarti sesuatu yang diharamkan itu sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang memberi mudarat. Adapun sesuatu yang baik disunatkan, dianjurkan, bahkan diwajibkan. Salat diwajibkan, baik karena baik. Puasa, nggak salat wajib, puasa zakat juga. Zakat karena banyak kebaikan, maslahah. Tapi zina haram, khamar haram, mencuri haram dan sebagainya yang haram-haram, semuanya kan itu buruk semuanya. Semua yang diharamkan itu adalah tidak baik, mudarat. Nah, makanya diharamkan. Nah, riba gitu juga riba. Kenapa diharamkan? Kan pasti ada yang tidak baiknya, ada yang bahayanya. Baik, ini saya ingin menyatakan menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi bahwa hikmah diharamkannya riba itu antaranya adalah pertama, nih Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi ya, beliau sudah meninggal yang di Qatar. Ulama besar, ulama dunia yang orang Mesir ya, pernah jadi ulama Azhar kemudian pindah ke Qatar. Tahun lalu meninggal. Baik, menurut beliau adalah pertama, kenapa hikmah diharamkan riba? Pertama, riba berarti mengambil harta orang lain tanpa hak, kata beliau. Kemudian yang kedua, ya karena terpaksa orang bayar utang. Ya, nah, terpaksa bunga. Kalau nggak dikasih, nggak ada hak, orang nggak dikasih. Berarti kan itu kan pemaksaan. Berarti tidak hak. Kemudian berarti tanpa hak dia sebenarnya. Kemudian kecuali kalau ini perbedaan ya. Kalau pinjaman dia memberikan lebih, tapi orangnya itu ikhlas. Tapi bukan dari awal ditentukan, tapi waktu terakhir dia bayar lebih. Saya pinjam sama ibu 100.000, tapi tidak menentukan atau tidak mensyaratkan dari awal bayaran lebih, bayaran 100.000. Tapi kebaikan saya karena tanda terima kasih, saya senang, saya kasih 110.000. Ini bukan riba. Karena gitu. Ini saya bayar dulu 100, kemudian saya bilang lagi, ini 100 saya bayar utang, 10.000 saya kasih untuk Anda keikhlasan saya. Betul. Ini asal tidak ditentukan di awal. Ya, baik. Tapi saya ingin mengatakan, kenapa bukan? Karena hendak Rasulullah SAW memberikan contoh seperti itu. Iya, baik. Rasulullah SAW memberikan yang lebih baik daripada yang diberikan kepada dia. Jadi beliau memberikan kebaikan melebihi dari orang kepada dia. Maka beliau mensabdakan, Inna khiyarukum ahsanukum qada'a. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling terbaik dalam membayar hutang. Jadi membayar lebih, tapi bukan diminta, ditentukan dari awal, bukan ditentukan atau bukan diminta oleh orang yang memberi pinjaman, tapi kita yang berhutang itu merasa berterima kasih sendiri. Ini bukan riba. Ya, baik, kita akan kembali Ustaz setelah pesan-pesan berikut. Baik, saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Nah, Ustaz, kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita. Sudah saatnya kita kesimpulan dan juga closing statement kita tentang bagaimana keluarga cerdas itu mengenali LKS ini. Silakan Ustaz. Baik,
kesimpulan yang saya sampaikan dari penjelasan saya di awal sampai akhir adalah bahwa setiap Muslim itu wajib mengamalkan syariat Islam, dan di antara syariat Islam itu adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan ekonomi. Jadi tidak hanya hukum ibadah, tidak hanya hukum akidah, hukum kemudian jinayat, tapi juga hukum ekonomi, hukum perdata, hukum nikah dan sebagainya. Dan yang paling penting juga ekonomi ini, karena ini adalah rodanya perputaran kehidupan manusia kan. Jadi maka ekonomi dalam hal hukum ekonomi juga harus bersyariat, dan kita wajib mengamalkan syariat. Saya sudah katakan tadi, dan itu tidak ada khilafiyah para ulama. Maka terlebih lagi Aceh ini adalah daerah syariat yang sudah diizinkan oleh pusat untuk melaksanakan syariat. Terserah Aceh bagaimana teknisnya dan sebagainya, asal tidak bertentangan dengan pusat. Nah, jadi sesuai dengan syariat sudah diizinkan. Nah, oleh karena itu ini kesempatan untuk orang Aceh untuk menjalankan syariat dengan sebaik mungkin. Karena kita kalau tidak menjalankan syariat sekarang ini, maka akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah diberikan nikmat oleh Allah. Ini nikmat, ini karunia Allah. Aceh diberikan peluang untuk menerapkan syariat. Padahal provinsi lain ingin juga menerapkan syariat. Muslim-muslim yang lain, umat Islam saudara-saudara kita di provinsi yang lainnya, ya, mereka merindukan seperti Aceh bisa menerapkan syariat Islam. Nah, tidak diberikan kepada mereka. Jadi hanya satu-satunya satu provinsi. Ya, satu provinsi. Hanya Aceh ini dari 33 provinsi ya, yang di Indonesia ini yang dibolehkan syariat Islam itu ditegakkan dalam secara kafah, secara masuk ekonomi. Maka oleh karena itu setiap Muslim, setiap keluarga wajib mengenali LKS, Lembaga Keuangan Syariah. Artinya perlu mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan ekonomi Islam. Nah, hukumnya yaitu yang diantaranya adalah haramnya riba. Nah, ini syariat yang wajib diamalkan, berarti jangan kita lakukan. Jadi jangan kita lakukan karena haram hukumnya. Kemudian jual beli boleh. Nah, maka diamalkan juga, berarti silakan berjual beli. Kan jual beli itu ambil untung. Kalau ambil untung boleh, nggak masalah. Jual beli ambil untung boleh, nggak ambil untung boleh. Kurang juga dari itu juga boleh, terserah penjual pembeli, nggak masalah. Jadi bukan riba itu. Jadi Allah menghalalkan jual beli, wa halal bahul bai'a, wa haram riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi sebagai closing statement saya adalah pertahankanlah ini kanun LKS ini, jangan direvisi, tidak perlu. Biarkan dulu berjalan 2 tahun, setahun atau 2 tahun ke depan, minimal 3 tahun atau 5 tahun, maka nanti baru kita berpikir untuk di mana kekurangannya tersebut, maka kita perbaiki. Jadi bukan kanun LKS-nya yang diperbaiki, tapi adalah kalau selama ini ada kesalahan, ada ke dalam implementasi syariat Islamnya, ya, secara syariat Islamnya, konsep muamalahnya, konsep fikih muamalahnya, maka itu yang diperbaiki. Kemudian pelayanannya itu yang diperbaiki. Jadi bank-bank itu yang harus diberikan masukan, dan mereka manajemen bank ini yang memperbaikinya. Jadi bukan kanunnya. Ya, baik. Nah, untuk keluarga sendiri Ustadz, untuk keluarga yang kita harus cerdas ya, mengenali itu semua supaya kan ada rahmatan lil alamin dalam keluarga kita nanti ini. Apa pesannya Ustadz? Ya. Keluarga yang cerdas itu keluarga yang mengamalkan syariat Islam. Jadi orang yang mengamalkan keluarga yang cerdas itu yang mendambakan kebahagiaan dunia akhirat. Nah, untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, maka dan juga termasuk keberkahan hartanya, maka itu dengan menerapkan sistem ekonomi Islam atau ekonomi syariah dan menghindari riba gitu ya. Ekonomi syariah otomatis itu menghindari riba. Nah, jadi maka perlu sekali kalau kita mengetahui lembaga keuangan syariah ini atau LKS. Ya, baik. Terima kasih banyak Ustadz sudah hadir dan memberikan pencerahan di kesempatan hari ini. Semoga keluarga cerdas hari ini bisa mengenali lembaga keuangan syariah dan semua kita terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.